Bapak dan Ibu yang terkasih, selamat sore. Di dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak dapat ampun selama-lamanya, tetapi bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Seperti Injil Markus 3 ayat 29. Kerahiman Allah tidak mengenal batas. Tetapi siapa yang dengan sengaja tidak bersedia menerima kerahiman Allah lewat penyesalan, artinya ia menolak pengampunan atas dosa-dosanya dan menolak keselamatan yang ditawarkan kepadanya. Jadi, secara prinsip, dosa adalah suatu kesalahan yang membuat manusia membelok dari tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Tuhan. Segala hal yang dibuat manusia, yang membuat manusia membelok dari tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Tuhan, masuk dalam prinsip definisi dosa. Semakin parah suatu dosa, maka pembelokannya itu semakin besar. Pembelokan dari tujuan akhir semakin menyimpang. Dan dosa menghujat Roh Kudus adalah pembelokan yang benar-benar bertentangan dengan tujuan akhir. Tujuan kita ke sana, Tuhan. Tetapi kita membelok dan bahkan bertentangan. Itu dosa. Nah, perwujudan dari dosa itu biasanya akan menghasilkan yang pertama, keputusasaan. Mengapa keputusasaan? Karena meragukan kasih Allah kepada dia yang telah berdosa. Yang kedua, perwujudan dari dosa biasanya adalah adanya anggapan yang salah tentang keadilan Allah. Nah, dua hal inilah yang membuat kita harus merenungkan tentang posisi kita semua sebagai orang beriman. Yang pertama, ketika dosa itu mewujudkan dirinya dalam bentuk keputusasaan melawan kebijaksanaan ilahi Allah tentang harapan. Harapan ini diperlukan agar kita percaya akan janji Allah tentang kehidupan kekal di surga. Nah, keputusasaan sebenarnya memberikan tuduhan yang tidak benar akan Allah yang sebenarnya Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Keputusasaan itu menganggap dosa saya itu lebih besar dari kasih Allah. Lalu untuk apa saya bertobat? Dosa saya nggak bisa diampuni, bahkan oleh Allah sendiri. Maka keputusasaan adalah perwujudan dari dosa, menganggap dosanya lebih besar daripada kasih Allah. Yang kedua, di sisi lain, anggapan yang salah tentang keadilan Allah adalah dosa yang melawan Roh Kudus, yang bertolak belakang dengan dosa keputusasaan. Anggapan percaya akan janji Allah tentang surga, tetapi tetap menyalahi Allah. Saya percaya Tuhan Maha Pengasih. Saya percaya Tuhan Maha Adil. Tapi saya tetap menyalahkan Allah. Ini karena Allah saya menderita. Ini karena Allah maka saya tidak mendapatkan pekerjaan. Ini karena Allah sehingga saya sakit tidak selesai-selesai. Di satu sisi percaya akan janji Allah tentang surga, kebahagiaan dan sukacita di dalam dirinya, namun tetap menyalahi Allah, menganggap Allah tidak adil kepada kita. Maka kedua hal ini menjadi kedua hal perwujudan dosa yang mungkin bisa kita renungkan bersama. Sejauh mana kita justru mengejawantahkan dosa kita semua. Model-model seperti ini menempatkan anggapan
bahwa diri sendiri itu lebih tinggi daripada hukum Tuhan, selalu menganggap bahwa apa yang ada dalam pikirannya itu lebih baik, lebih benar, dan lebih tepat ketimbang hukum Tuhan yang adalah Maha Rahim, Maha Pengampun, dan Maha Kasih. Jadi kita ingat, secara prinsip dosa adalah kesalahan yang membuat kita manusia membelok dari tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Tuhan. Semua hal, tindakan, perbuatan, pemikiran, karya, pekerjaan, perencanaan, kalau itu semua membelok dari tujuan akhir persatuan dengan Allah, artinya kita masuk dalam definisi dosa. Nah, dalam latihan rohani, salah satu gangguan utama dalam waktu doa adalah pikiran-pikiran kita yang tidak bisa tertuju kepada Tuhan. Pikiran-pikiran kita tentang segala macam hal, entah tentang diri kita sendiri, tentang hal-hal dunia, tentang kekhawatiran, tentang perencanaan, atau apapun juga yang akhirnya membuat kita menyingkirkan Allah. Tidak usah jauh-jauh, kita datang ke gereja, mau misa, sejauh mana Allah menjadi pusat dan tujuan kita datang ke gereja. Atau baru duduk saja sedikit, langsung sibuk dengan pikiran yang lain. Aduh, rumah gimana ya? Aduh, besok ada tagihan nih. Aduh, besok mau makan apa ya? Aduh, sudah kemana-mana. Maka sangat tidak mudah untuk sungguh memusatkan perhatian kepada Allah, apalagi untuk sungguh menjadikan Allah sebagai tujuan akhir kehidupan kita, persatuan dengan dirinya. Dalam bacaan Injil yang tadi kita dengarkan, orang Farisi mengundang Yesus. Seseorang berkata, "Berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah." Betul, tidak salah. Isi dari kerajaan Allah adalah kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita surgawi. Masalahnya disampaikan dengan lugas oleh Yesus. Undangan sukacita, perjamuan disebarkan kemana-mana kepada para undangan. Tetapi yang diundang tidak mengindahkannya. Undangan sukacita perjamuan tidak menjadi tujuan kehidupannya. Mereka mengesampingkannya dan tidak menganggap undangan itu adalah penting ketimbang urusannya. Digambarkan di sana, yang pertama, aku lagi membeli ladang, saya harus pergi melihatnya. Maaf, saya tidak bisa datang. Yang kedua, saya baru membeli 5 pasang lembu kebiri, saya harus mencobanya. Maaf, saya tidak bisa datang. Yang ketiga, saya baru saja menikah, karena itu saya tidak dapat datang. Mohon maaf, saya ada urusan. Akhirnya, sukacita perjamuan yang harusnya menjadi tujuan semua orang itu dikesampingkan karena urusan masing-masing. Dan akhirnya tuan perjamuan mengundang orang-orang lain dengan berkata, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, sekali lagi dalam latihan rohani, sikap batin seperti ini sangat jelas, yang membuat manusia membelok dari tujuan akhir, yaitu persatuan dengan Tuhan, maka itu dosa. Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang undangan dari tuan acara perjamuan kepada para hambanya, ini menjadi perumpamaan tentang kehidupan kita. Allah mengundang kita bersukacita dalam perjamuan abadinya, tetapi terkadang kita membelokkannya dan menjadikan diri kita, urusan duniawi kita, keegoan diri kita menjadi tujuan yang lebih penting dan bukan Dia. Maka pada hari ini kita boleh bersyukur, hari-hari ini kita isi dengan doa-doa kepada mereka semua yang telah dipanggil Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi mereka semua yang telah dipanggil Tuhan mungkin juga memiliki pengalaman menjadikan tujuan akhir mereka adalah bukan Tuhan.
Maka pada kesempatan ini kita memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan sungguh berbelas kasih kepada mereka semua yang telah dipanggil Tuhan, yang kita tahu selama hidupnya menjalani kehidupannya tidak sempurna. Hidupnya dipenuhi dengan pembelokan-pembelokan dan bahkan yang bertentangan dari tujuan akhir mereka, yaitu persatuan dengan Tuhan. Maka kiranya doa-doa yang kita persembahkan, yang kita panjatkan kepada Tuhan, sungguh diindahkan demi kedamaian dan keselamatan jiwa mereka semua yang telah dipanggil Tuhan. Tuhan selalu berbelas kasih kepada semua jiwa yang telah dipanggil ke rumahnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,